Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, saya masih kembali bicara mengenai peristiwa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat yang menimpa warga gereja Katolik di sana. Para sahabatku terkasih, peristiwa ini sangat memilukan. Demikian juga melukai gereja. Teristimewa di sini gereja Katolik. Karena apa? Umat Katolik di tempat ini merayakan perayaan imannya. Dalam hal ini merayakan merayakan perayaan Rabu Abu. Kemudian datanglah sekelompok orang dari kaum intoleran melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap kegiatan peribadatan ini. Jadi umat Katolik melangsungkan kegiatan peribadatan tapi didemo oleh kelompok intoleran ini. Dan sayangnya kita lihat hingga saat ini pemerintah belum mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan tegas untuk penyelesaian masalah ini. Pemerintah masih diam, pemerintah masih tidur. Belum ada gerakan yang dilakukan di sana sebagai tanda kepedulian pemerintah terhadap warganya. Maka kita lihat seperti pasal 28E ayat 1, demikian juga pasal 29 ayat 2, lalu Undang-Undang HAM nomor 22 itu hanya sebatas slogan belaka. Belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi umat atau masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan imannya. Ditambah lagi dengan janji Pak Menak untuk melakukan kajian terhadap masalah ini pun kita belum mendapatkan kejelasan. Apakah itu dilakukan atau tidak? Atau apakah ini hanya sebuah pernyataan yang sifatnya menghibur? Maka sekarang masyarakat atau umat yang ada di tempat ini hanya berharap di dalam ketidakjelasan. Karena pemerintah sampai hari ini belum melakukan tindakan-tindakan nyata untuk penyelesaian masalah ini. Maka sesi ini saya beri judul demikian. Hingga saat ini kami masih menunggu Pak Menak melakukan kajian terhadap aksi penolakan perayaan Rabu Abu di Bandung. Inilah judul yang kita lihat. Para sahabatku terkasih, kita lihat berita terlebih dahulu, dan berita ini saya akan mengambil poin-poin pentingnya saja. Nanti saya akan memberikan beberapa komentar penting terkait berita ini. Dikutip dari bandungpunyaberita.com, Selasa 11 Maret 2025, kasus pelarangan ibadat jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca Manik, Bandung yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2025 terus menuai polemik. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pernyataannya kepada media pada tanggal 10 Maret 2025 mengaku belum mengetahui secara rinci kejadian tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut. Pernyataan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan umat Katolik, khususnya pemuda Katolik Jawa Barat, yang menilai peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait. Para sahabatku terkasih, Wakil Ketua Bidang Riset, Advokasi dan Bantuan Hukum, Pedro Franciscus menegaskan, kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap hak beribadah bagi umat Katolik di Jawa Barat. Kami sangat menyayangkan respon Menteri Agama yang terkesan lamban dan kurang tegas dalam menyikapi kasus ini. Penolakan terhadap ibadah yang sah dan legal ini merupakan preseden buruk bagi kebebasan beragama di Indonesia. Lebih lanjut, gedung ini atau padahal gedung serbaguna ini yang ada di Arca Manik yang menjadi lokasi tempat ibadah Gereja Santo Yohanes Rasul merupakan aset sah PGAK Santa Odilia. Gedung ini telah memiliki sertifikat hak milik
dan sebelumnya tetap bisa digunakan oleh masyarakat umum. Maka, penolakan ibadah di tempat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menunjukkan adanya tekanan dari kelompok tertentu yang bertentangan dengan prinsip toleransi dan kebebasan beragama. Para sahabatku terkasih, terkait dengan poin ini saya mau katakan sekali lagi bahwa dalam gereja Katolik untuk melakukan sesuatu itu tidak dengan semena-mena atau tidak dengan serta-merta. Gereja Katolik dalam melakukan sesuatu membutuhkan pertimbangan dengan prinsip-prinsip tertentu. Jadi gereja Katolik itu tidak sembarangan ingin berbuat atau melakukan sesuatu. Apalagi mengklaim sebuah gedung menjadi hak miliknya. Ini miris kalau kita bicara dan kita tuduhkan ini kepada gereja Katolik. Karena seperti itu tidak kita temukan dalam tubuh gereja Katolik. Bahkan gereja Katolik itu sendiri karena terlalu memiliki atau melihat prinsip-prinsip toleransi, maka segala sesuatu yang sudah diprogramkan untuk dilakukan karena banyak pertimbangan pemikiran-pemikiran akhirnya tidak sampai pada sebuah keputusan. Karena masih melihat prinsip-prinsip toleransi ini. Kalau kita mengambil keputusan untuk ini, apakah tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita? Prinsip inilah yang dipegang oleh warga gereja Katolik. Maka kita lihat sampai hari ini, gereja Katolik itu tidak akan pernah dengan serta-merta melakukan sesuatu. Kita lihat ini dengan jelas. Bahkan seperti kami katakan tadi, sesuatu yang sudah lama direncanakan untuk dilakukan, bisa saja itu tidak terjadi. Karena masih banyak pertimbangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam gereja Katolik itu sendiri. Dan ini, kalau para sahabat ingin mengetahui ini dengan jelas, silakan mempelajari apa yang ada di dalam gereja Katolik, supaya Anda sekalian bisa mengetahui ini dengan jelas. Bahkan kita lihat dalam gereja sendiri, dalam beribadat, alat pengeras suara yang dipakai itu pun hanya untuk kebutuhan orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Alat pengeras suara itu hanya untuk kebutuhan orang-orang yang ada di dalam itu. Supaya apa yang disampaikan dari depan, pesan itu sampai ke orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Itu fungsi pengeras suara di dalam gereja. Tidak pernah pengeras suara di dalam gereja itu mengganggu warga sekitar. Karena apa? Gereja punya prinsip-prinsip toleransi. Apakah saudara-saudari pernah melihat alat pengeras suara di gereja itu saking besar bunyinya bisa menjangkau sekian kilometer dari gereja itu? Kalau ada, silakan para sahabatku sekalian tulis di kolom komentar video ini. Kalau ada. Inilah prinsip-prinsip toleransi yang dipegang oleh gereja Katolik. Apalagi gereja Katolik mau mengklaim sebuah bangunan, itu tidak akan ada dalam kamus gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, kita lihat beberapa komentar dari saya menanggapi berita ini terkait dengan Kementerian Agama. Pertama, Pak Menak yang terhormat, kami masih menanti janji Bapak untuk proses selanjutnya. Karena Bapak katakan akan mengadakan kajian lebih lanjut perihal persoalan ini. Karena apa? Karena Bapak yang punya wewenang atas hal ini. Supaya apa? Dengan melakukan kajian dan mengambil langkah-langkah atau tindakan tegas, ini bisa memberikan efek jera bagi para pelaku jika berpikir untuk kembali melakukan hal yang sama. Jadi Bapak punya wewenang dalam hal ini, maka kami masih menanti janji Bapak. Jadi Bapak silakan menepati janji, melakukan kajian, membuat aksi-aksi nyata supaya warga yang ada di tempat ini merasakan ketenangan, kenyamanan kembali untuk melakukan kegiatan peribadatan mereka. Saya sebagai warga gereja Katolik sangat-sangat mengharapkan hal ini. Kedua, jangan terlalu lama mengadakan atau melakukan kajian terhadap persoalan ini, Pak. Nanti masuk angin. Jangan terlalu lama melakukan kajian terhadap persoalan ini, nanti masuk angin.
Karena apa? Sudah banyak masalah karena terlalu lama dilakukan kajian, akhirnya perlahan-lahan diam dan akhirnya juga dilupakan orang. Ini sudah banyak terjadi di republik ini. Terlalu banyak membuat kajian, membuat telaah, akhirnya apa? Terlewatkan dan akhirnya juga dilupakan untuk selamanya. Maka di sini jangan terlalu lama melakukan kajian itu. Tetapi buatlah aksi nyata bagi warga gereja yang ada di tempat ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya ini terlalu lama melakukan kajian, maka akan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya misalnya ada bisikan dari luar. Kalau sudah menerima bisikan-bisikan dari luar, maka lambat laun hal ini akan ditinggalkan. Mungkin juga karena ancaman tertentu yang datang dari tempat yang lain atau datang dari luar. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi ini. Maka pesan kami, jangan terlalu lama melakukan kajian, Pak. Nanti masuk angin. Ketiga, kita lebih banyak berkata-kata daripada berbuat. Sudah banyak yang menjadi fenomena atau sudah banyak fenomena umum yang kita lihat. Bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa atau kejadian, maka berkumpullah para ahli di sana. Jadi ketika terjadi sebuah persoalan bencana alam misalnya, maka di sana berkumpullah para ahli. Ahli ini dan ahli itu berkumpul di sana untuk melakukan kajian secara teoretis. Padahal para korban dari bencana alam atau musibah yang sedang terjadi atau menimpa itu membutuhkan tindakan langsung dan bukan kajian-kajian yang dilakukan secara teoretis yang berkepanjangan yang hanya menghabis-habiskan waktu saja. Orang-orang di sana membutuhkan aksi nyata, tindakan langsung menyentuh mereka supaya mereka mengalami ketenangan, kenyamanan dan keluar dari situasi yang sulit dan mengancam hidup mereka itu. Jadi kita ini terlalu banyak bicara. Kita tidak melakukan aksi nyata. Dan contoh jelas seperti kami katakan ini. Andaikan terjadi letusan gunung berapi atau banjir di mana, longsor di mana, maka berkumpullah para ahli bicara-bicara panjang lebar, melakukan kajian secara teoretis. Padahal warga di tempat itu tidak membutuhkan itu. Ini tanpa kita sadari. Kita lebih banyak ngomong daripada melakukan aksi nyata. Fenomena lain misalnya, kita dalam sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat. Lalu ada sebuah kecelakaan atau ada kecelakaan yang terjadi. Kita di sana bukan langsung menolong mereka. Demikian juga misalnya dalam perjalanan itu atau di tempat di mana kita tinggal, ada sebuah bangunan yang terbakar. Manusia sekian orang ada di dalam. Kita pada saat itu sibuk mengambil ponsel dan mengabadikan momen itu. Dan selanjutnya dengan cepat kita menguploadnya ke media sosial. Kita ingin media sosial kita ramai dikunjungi orang. Ini yang terjadi yang dilakukan oleh kita-kita ini. Dan bukan langsung mengambil tindakan untuk menolong orang-orang tersebut. Para sahabatku terkasih, apa yang saya katakan ini real terjadi dalam kehidupan kita, ini real. Ada sebuah kecelakaan, orang sibuk mengambil ponsel, mengabadikan peristiwa itu, memvideokan atau memfoto misalnya, atau kebakaran dan lain sebagainya. Orang sibuk mengabadikan, memvideokan, membuat foto, mengambil gambar. Ketimbang langsung terpanggil untuk menolong orang yang sedang dalam situasi sulit itu. Sekali lagi ini fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita. Dan pesan saya yang keempat atau komentar saya yang keempat. Penganut agama-agama minoritas membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan peribadatan. Maka mereka di sini tidak ingin berada di dalam suasana ketakutan. Mereka tidak ingin berada di dalam situasi terintimidasi. Maka kembali kepada Pak Menak,
Bapak mempunyai wewenang dalam hal ini. Jangan terlalu lama melakukan kajian, tapi lakukanlah aksi nyata untuk menolong warga yang ada di tempat ini sehingga mereka kembali melakukan kegiatan peribadatannya. Demikianlah para sahabatku terkasih, hal penting ini kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.